Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan karunia, rahmat dan hidayahnya kita dapat memulai perkuliahan hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk mengefisienkan waktu, perkenalkan nama saya Wawang Rahmawati sebagai moderator dari kelompok 6. Nah, di sini kelompok kami akan mempresentasikan dan berbagi materi mengenai teori investasi. Adapun anggota dari kelompok 6 itu sendiri, yang pertama ada Cucu Mukaromi sebagai pemateri, yang kedua ada Torik Maulana sebagai pemateri, dan yang ketiganya ada Yana Mulyana sebagai pemateri juga. Adapun beberapa hal yang akan kami bahas mengenai teori investasi. Yang pertama ada definisi dari investasi itu sendiri, yang kedua ada jenis-jenis investasi, ketiga jenis-jenis pengeluaran investasi, yang keempatnya kriteria investasi, kelimanya faktor-faktor yang mempengaruhi laju investasi, yang keenam sumber-sumber dana investasi, dan yang terakhir itu ada resiko dari investasi. Nah, untuk yang pertama mengenai definisi investasi akan saya jelaskan sedikit, di mana investasi itu merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana dan penundaan konsumsi selama periode waktu tertentu untuk mendapatkan sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Jadi investasi itu dilakukan oleh suatu perusahaan atau suatu organisasi dengan menghimpun uangnya atau dananya di sebuah organisasi juga nih, misalnya investasi saham. Investasi saham itu dilakukan oleh perusahaan atau sebuah organisasi untuk meraup keuntungan, untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang dengan jangka waktu tertentu. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh pemateri-pemateri dari kelompok 6. Langsung saja dilanjut ke pemateri yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis investasi. Yang pertama, jenis-jenis investasi dalam bentuk aktiva real atau real asset. Ya, ini berupa aktiva berwujud seperti emas, perak, intan, dan barang-barang seni lainnya. Yang kedua, adapun investasi dalam bentuk surat-surat atau surat-surat berharga yang bisa disebut financial asset, yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva real yang dikuasai oleh entitas pilihan aktiva finansial dalam rangka investasi. Pada sebuah entitas dapat dilakukan dengan dua cara, investasi langsung atau direct investment atau direct investment. Mohon maaf. Investasi langsung dapat diartikan sebagai suatu pemilikan surat-surat berharga secara langsung dalam suatu entitas yang secara resmi telah go publik dengan harapan akan mendapatkan keuntungan berupa penghasilan dividend dan capital gain. Selanjutnya, investasi tidak langsung atau indirect investment, yakni investasi tidak langsung terjadi bila mana surat-surat berharga yang dimiliki diperdagangkan kembali oleh perusahaan investasi yang berfungsi sebagai perantara. Adapun jenis-jenis pengeluaran investasi, ada beberapa jenis pengeluaran dalam investasi, yaitu investasi tetap bisnis atau business fixed investment, mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi. Bagian terbesar dari pengeluaran investasi, yaitu kira-kira 3/4 dari totalnya, adalah investasi bisnis. Adapun investasi residensial atau disebut residential investment,
mencakup rumah baru yang orang beli untuk tempat tinggal dan yang dibeli tuan tanah untuk disewakan. Mungkin dicukupkan sekian, bisa kurang lebihnya bisa dilanjut oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Torik Maulana. Saya akan menjelaskan tentang kriteria investasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju investasi. Kriteria investasi bermanfaat dalam melakukan pengukuran manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh jika melakukan investasi terhadap suatu usaha. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laju investasi ada 4. Yang pertama, pengaruh nilai tukar. Yang kedua, pengaruh tingkat suku bunga. Yang ketiga, pengaruh tingkat inflasi. Yang keempat, pengaruh infrastruktur. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sumber-sumber dana investasi. Sumber dana investasi hanya dilihat melalui satu, investasi oleh masyarakat, swasta, nasional atau penanam modal dalam negeri yang disebut PMDN. 2. Investasi oleh pihak asing dalam negeri yang disebut PMA. Adapun jenis-jenis risiko yang mungkin dihadapi oleh para investor dalam melakukan kegiatan investasi yang dikemukakan oleh Reilly. Di antaranya 1. Business risk, 2. Financial risk, 3. Liquidity risk, 4. Exchange risk, 5. Country risk. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya diajukan pertanyaannya. Kami cukupkan sekian untuk presentasi kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Untuk kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.